Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Met TV. Di video ini kita akan bahas soal seleksi SIMAK UI. Jadi bagi teman-teman yang sedang atau akan mengikuti seleksi SIMAK UI, teman-teman boleh subscribe channel Met TV supaya aku bisa update video terbaru buat teman-teman belajar. Khususnya kalau kamu merasa video ini bermanfaat, boleh share juga ke teman-teman kamu yang lain. Oke, langsung saja kita bahas soal ini. Nah, untuk menjawab soal ini ada beberapa konsep dasar yang harus teman-teman pahami ya. Ini pakai tinta warna biru aja ya. Nah, yang pertama, konsep yang pertama itu mencari luas segitiga tentunya ya, luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga ada banyak jenisnya teman-teman. Yang pertama yang teman-teman pelajari di SD, yaitu kalau diketahui sisi alas sama tingginya tentunya ya, tinggal luasnya setengah kali alas kali tinggi. Ini mudah ya teman-teman. Kalau bentuknya seperti ini juga sama ya, ini alasnya, tingginya yang tegak lurus dengan alasnya. Itu juga kalau siku-siku, artinya alas dengan tinggi harus tegak lurus. Nah, yang kedua ini kalau diketahui ketiga sisinya A, B, C, luasnya ini tinggal akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C, seperti ini. Nah, dengan S nya itu apa? S nya itu setengah keliling teman-teman. A tambah B tambah C, setengah keliling. Nah, yang ketiga, yang C ini mencari luas segitiga kalau segitiganya diketahui satu sudut sama dua sisinya. Misalkan ini AB yang mengapit, maka luasnya tinggal setengah kali sisi yang ngapit sudut yang akan kita pakai, A kali B, lalu dikali sin sudutnya gitu ya. Nah, yang keempat itu kalau diketahui dua sudut ya, misalkan ini A, ini alfa, ini beta gitu ya, maka luasnya bisa dicari dengan A kuadrat sin sudut yang ngapit si A, yaitu sin alfa kali sin beta per, nah ini misalkan gamma ya, depan sisi A yaitu sin. Nah, ini kalau diketahui tiga sudut sama satu sisi di depannya. Sisi ini sudutnya yang ini ya, sin. Nah, ini keempat sudut, keempat luas segitiga. Dalam hal ini yang akan kita pakai rumus yang ini teman-teman, C. Yang untuk soal ini kita akan pakai yang jenis C. Nah, maka kita perlu cari sisinya teman-teman. Kita cari semua sisinya dulu ya. Sekarang cara mencari sisinya bagaimana? Nah, yang kedua yang harus teman-teman tahu, kalau ada dua titik, untuk mencari jaraknya dua titik, misalkan ini X, Y, ini juga X, Y koordinatnya, ini X1, X2, ini X1, X2, X1, Y1 ya. Ganti pulpen lagi. X1 Y1 ini X2 Y2, maka cari jaraknya itu akar selisih X, X2 kurang X1 kuadrat ditambah selisih Y, Y2 kurang Y1 gitu, kuadrat. Nah, kalau ada koordinatnya ini kan ada tiga ya, X, Y, Z. Kalau ada tiga bagaimana? Sama teman-teman, ini ada Z1, ini Z2, maka tinggal ditambah aja selisih Z2 ke Z1, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang kedua yang harus teman-teman pahami selain luas tadi segitiga. Oke, sekarang kita langsung bahas ya. Sebelum bahas ada yang ketiga teman-teman, yaitu aturan kosinus. Aturan kosinus itu seperti ini. Ini misalkan sisi A, B, C
C. Terus kita mau cari sudut ini alfa, maka cos alfa itu sama dengan sisi yang ngapit kita jumlah, yang ngapit sudutnya tentunya ya, A kuadrat tambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2 kali sisi yang ngapit A sama C yang ngapit sudutnya, seperti ini. Nah, ini aturan kosinus. Oke, 3 konsep yang harus teman-teman ketahui untuk menyelesaikan soal ini. Jadi langkah pertama, yang pertama kita cari yaitu jarak segitiganya ya. Segitiganya misalkan aja ini kita nggak tahu bentuknya seperti apa, kita gambar aja ini A, B, C gitu ya. Jadi kita pertama kali cari sisi BC dulu, BC, sisi BC. Cara cari ini bagaimana? Kayak tadi, akar B sama C kita lingkarin dulu ya biar nggak ketukar. B sama C, selisih X, Y, dan Z. Selisih X berarti itu 4 dikurang 1 kuadrat ditambah selisih Y nya 3 dikurang 2 kuadrat ditambah selisih Z nya 0 dikurang 5. Kalau tertukar bagaimana? Tidak masalah teman-teman, karena ini dikuadratin ya, 4 kurang 1 kuadrat ini akan sama dengan 1 kurang 4 kuadrat, dan selalu sama ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita hitung. Bentar. 4 kurang 1 kan 3 ya, 3 dikuadratin 9 ditambah 3 dikurang 2 ini 1 dikuadratin jadi 1 plus 0 dikurang 5 min 5 dikuadratin jadi 25. Ini jadi akar 25 tambah 1 tambah 9 akar 35. BC nya kita sudah dapat. Sekarang kita cari panjang AC nya. AC nya sama ya, akar si A sama si C. Sekarang selisih X nya 3 dikurang 1 kuadrat ditambah selisih X nya 1 dikurang 2 kuadrat ditambah sekarang selisih Z nya yaitu 2 dikurang 5 kuadrat. Hapus ya, ini A sama C. Nah, sekarang kita hitung 3 dikurang 1 kan 2 ya, dikuadratin jadi 4 plus 1 dikurang 2 min 1 dikuadratin jadi 1, 2 dikurang 5 ini min 3 ya, dikuadratin jadi positif 9. Nah, ini akar 14 ya, 14. Sekarang yang berikutnya kita cari sisi AB. Sisi AB, akar panjang sisi AB A dengan B, selisih X, selisih X nya 3 dikurang 4 kuadrat ditambah selisih Y 1 dikurang 3 kuadrat ditambah selisih Z 2 dikurang 0. Ini sama dengan akar 3 kurang 4 kan min 1 dikuadratin jadi 1 kurang 3 min 2 dikuadratin jadi 4 tambah 2 dikurang 0 jadi 2 dikuadratin jadi 4 tambah 4 kan 8 tambah 1 9 ya, akar 9. Nah, akar 9 sama dengan 3. Nah, kemudian yang berikutnya, karena kita sudah tahu, kita tulis di sini BC ini akar 35, AC ini akar 14, lalu AB 3. Sekarang kita tinggal cari nilai kosinus ini teman-teman, yang sudut ini. Tujuannya apa? Karena nanti kita akan mencari luasnya itu pakai setengah dikali sisi yang ngapit sudut A, yaitu AB sama BC, lalu dikali sin A sudutnya. Nanti
Jadi kita akan pakai rumus ini. Jadi kita sin AB sudah ada, BC sudah ada, sin A nya yang belum ada. Maka kita cara mencarinya bagaimana? Kita pertama cari cos A dulu. Cos A rumusnya sisi yang ngapit, yaitu AB kuadrat ditambah AC kuadrat, sisi yang ngapit dikurang sama sisi depannya, yaitu BC kuadrat, lalu 2 kali sisi yang ngapit, yaitu sisi AB sama sisi AC. Kita masukin angkanya, AB kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah AC akar 14 kuadrat dikurang BC akar 35 kuadrat per 2 kali AB nya 3 kali AC nya akar 14. Ini sama dengan 9. Aku sengaja jelasin sedetail mungkin sampai teman-teman paham semua konsepnya dengan baik ya, jadi tidak sia-sia waktu teman-teman menonton video ini. 14 dikurang 35 per 2 kali 3 ini 6 ya, 6 akar 14 ini. Kemudian kita jumlah 9 ditambah 14, 9 ditambah 14 dikurang 35, jadi min 12 ya, min 12 per 6 akar 14. Nah kemudian ini bisa dibagi, min 12 bisa dibagi 6 jadi min 2 per akar seperti ini. Oke, kemudian setelah kita dapat ini, maka kita bisa mencari nilai sin A nya ya. Nilai sin A nya bagaimana? Sin kuadrat A kalau ditambah dengan cos kuadrat A ini sama dengan 1. Sin kuadrat A yaitu yang mau kita cari, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A, yaitu ini min 2 per akar 14 kuadrat sama dengan 1. Nah ini berarti sin kuadrat A nya sama dengan 1 dikurang, ini kan plus ya, plus pindah jadi minus, min 2 per akar 14 kuadrat. Ini sama dengan 1 dikurang, ini dikuadratin, min 2 dikuadratin jadi positif 2, jadi positif 4 ya, positif 4 per akar 14 dikuadratin jadi 14. Nah, kita akan samakan penyebut. 1 itu kita bisa tulis 14 per 14, 4 per 14 sama dengan ini 10 per 14. 14 ini kita baru dapat sin kuadrat A nya, berarti sin A nya sama dengan sin A nya akar dari 10 per 14. Oke. Kemudian setelah kita dapat ini sama aja kalau aku tulis akar 10 per akar 14 ya teman-teman. Nah kemudian cari luasnya, tinggal masukkan rumus ini, 2 sama dengan setengah kali AB, AB nya 3 kali BC, BC nya itu akar 4, BC nya akar 35 ya, BC nya akar 35. Sudut yang ngapit sin A yaitu AB sama AC ya, AB sama AC teman-teman. Ini ada kesalahan, AB sama AC yang ngapit ya, AC. Nah berarti AB nya 3, AC nya itu akar 14 ya teman, akar 14 kali sin A, sin A nya ini tadi akar 10 per akar 14. Nah ini kita bisa coret teman-teman, coret ini jadi setengah kali 3, 3 per 2 akar 10.
Tadi ini ada kesalahan ya teman-teman. Ini AB kali AC A, karena sudut yang kita pakai ini, maka sisi yang ngapit AB sama AC, bukan sama BC ya, tapi AB sama AC. Oke, sama AC. Nah ini jadi 3/2 akar 10. Jawabannya yang B. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.